selama hidupku. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila merujuk Halo semuanya, di sini dengan saya Irfan Effendi. Di sini kita akan ngobrol santai dengan teman-teman. Kita bakal bahas sesuatu yang nggak kalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa tentunya, yaitu tentang identitas nasional dengan tema Pancasila sebagai identitas nasional. Di sini ada teman-teman kita. Yang pertama ada Mas Raka. Halo. Ada Mas Azhar. Halo. Lalu ada Mas Adar. Halo. Di tengah perubahan zaman dan arus globalisasi, apakah nilai-nilai Pancasila masih hidup dalam diri kita? Mari kita bahas bersama. Karena memahami Pancasila bukan cuma soal hafalan 5 sila, tapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Mas Raka nih, apa arti Pancasila bagi Anda seorang mahasiswa? Ya, baik Mas Irfan. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa ya, Pancasila itu dapat diartikan sebagai identitas kita sebagai mahasiswa Indonesia yang keren. Karena apa? Karena Pancasila itu mengajarkan kita untuk beriman tapi tetap toleransi. Kemudian mengajarkan kita untuk berpikir kritis tapi tetap beradab. Kemudian mengajarkan kita untuk anti perpecahan dan selalu mengutamakan kebersamaan. Berarti intinya Pancasila itu sebagai pemersatu kita ya? Ya, sebagai benar. seorang mahasiswa. Lanjut nih, kalau menurut Mas Azhar sendiri, gimana tuh arti Pancasila sebagai seorang mahasiswa? Kalau menurut aku ya kan, Pancasila itu kayak sebuah fondasi utama bagi mahasiswa sih. Kayak di kampus tuh nggak cuma belajar mencari ilmu aja, tapi juga kayak kita belajar beretika, beradab, terus juga kayak menghormati sesama. Jadi Pancasila itu kayak hal yang sangat penting buat diterapkan di kampus, kehidupan kampus. Oh, jadi kalau menurut Mas Azhar, Pancasila itu sebagai fondasi utama ya bagi seorang mahasiswa. Betul. Lanjut nih, kalau menurut Mas Azhar sendiri, apa tuh arti Pancasila bagi Anda seorang mahasiswa? Kalau menurut aku sendiri itu Pancasila ini sebagai dasar negara yang digunakan untuk membuat undang-undang atau landasan undang-undang, serta juga bisa sebagai identitas negara dan pemersatu bangsa di lingkungan kita yang orang-orangnya itu berbeda-beda pandangannya. Jadi buat mempersatukan kita agar ya tetap rukun gitu. Oh, jadi kalau menurut Mas Azhar sendiri seperti itu ya? Ya, Lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Menurut Mas Raka, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di kampus? Ya, baik Mas Irfan. Untuk penerapan nilai Pancasila di kehidupan kampus, Pancasila itu bukan lagi soal buku tebal di perpustakaan. Namun, Pancasila itu sebagai aturan main kita agar hidup di dalam kampus itu happy dan on track. Dalam hal ini saya mengambil sila pertama dan sila kedua untuk penerapannya. Untuk sila pertama yaitu soal ibadah. Kalau soal ibadah itu kita harus chill aja gitu. Kalau teman kita lagi ibadah ya jangan diusik. Kampus harus jadi tempat yang aman buat semua agama. Jangan sampai ada yang resek karena beda keyakinan. Oh, berarti kalau bisa saya tarik garis besarnya tuh, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kampus, kampus tuh harus jadi tempat yang nyaman ya bagi seorang mahasiswa. Ya, Oke, lanjut nih. Kalau
menurut pendapatnya Mas Azhar, gimana tuh penerapannya? Sebenarnya kalau penerapannya di kampus tuh banyak banget sih Mas ya. Salah satu contohnya ini di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kalau penerapannya di kampus itu kayak ya kita harus rukun sesama teman, terus juga sama teman yang beda jurusan atau yang organisasi dan lain-lain itu harus saling rukun sih supaya nggak terjadi ya perpecahan gitulah Mas. Kan kalau terjadi perpecahan kan menimbulkan rasa yang tidak nyaman kan di kampus. Jadi ya kurang nyaman aja, bikin kurang nyaman aja suasana belajarnya. Oh, gitu ya tanggapannya. Lanjut nih. Kalau untuk Mas Azhar sendiri, gimana penerapannya? Kalau menurut aku itu pas ada teman kesusahan ya, misal ya. Ada teman kesusahan mau pulang, banyak bocor, terus kita membantunya mendorong sampai nganter dia ke bengkel terdekat di kampus. Itu juga termasuk penerapan sila-sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, sama bisa saat pemilihan ketua kelas atau ketua UKM atau pemerintah presiden BEM gitu, kita kan bermusyawarah sama pemungutan suara. Itu juga termasuk sila keempat yang musyawarah itu. Oh, gitu ya. Berarti secara garis besar, kalau yang disebutkan seperti Mas Azhar itu, penerapan Pancasila, kita membantu sebagai sesama mahasiswa tidak perlu memandang suku ataupun ras ataupun agamanya ya. Iya, betul sekali. Pendapat yang bagus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Raka, apakah generasi muda saat ini masih mengamalkan atau masih menerapkan nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya sih ya Mas, generasi muda ini masih banget menerapkan apa itu nilai Pancasila, tapi caranya udah beda. Generasi muda saat ini tidak meninggalkan Pancasila, melainkan sedang mencari cara baru untuk mengamalkannya agar relevan dengan zaman yang sekarang. Misalnya nih, kalau dulu kan kita nolong orang dengan datang langsung ke lokasi bencana. Kalau sekarang, kita bisa menggalang dana pakai Instagram atau TikTok buat bantu korban bencana. Itu namanya kemanusiaan yang adil versi digital. Oh, berarti kalau menurut Mas Raka, itu emang masih menerapkan, tapi emang cara realisasinya saja emang yang berbeda. Iya, benar. Untuk selanjutnya, tanggapannya tentang Mas Azhar nih. Gimana tuh? Apakah masih menerapkan nilai-nilai Pancasila atau tidak? Kalau dibilang udah hilang nggak juga sih, tapi emang sekarang tantangannya berbeda. Kayak di dunia digital itu banyak anak muda yang gampang kebawa arus budaya luar. Tapi di sisi lain banyak juga anak muda yang masih megang nilai-nilai Pancasila. Cuma bentuknya aja yang lebih modern. Ada yang bikin konten positif biar banyak orang yang tergerak ikut melakukan hal-hal yang positif. Ada juga yang ikut gerakan sosial. Atau bahkan ngomong hal baik di era yang sekarang itu udah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sih kalau menurutku pribadi. Oh, jadi seperti itu ya. Lanjut nih. Kalau untuk pendapat dari Mas Azhar sendiri gimana? Apakah masih menerapkan atau tidak? Kalau menurutku itu secara nggak sadar mereka udah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kayak membantu teman kesusahan tanpa memandang ras dan suku, itu udah nerapin langsung sih. Kan mereka juga nggak mikir langsung kayak, waduh aku mau bantu siapa sih? Tapi juga langsung bantu gitu tanpa mandang gitu, sama minimal ya beribadah lah kan ya. Itu juga termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila kan ya. Tapi ya banyak juga yang ya dibilang banyak ya enggak sih, cuma ya beberapa yang enggak nerapin nilai Pancasila, kayak dari lingkungannya dia hidup individu atau gimana gitu. Jadi ya sebagian besar udah nerapin langsungan. Oh, jadi kalau menurut Mas Azhar tuh 50-50 lah. Ada yang sudah menerapkan, ada juga yang belum menerapkan. Iya, betul sekali. Terima kasih atas pendapatnya. Oke, mungkin cukup itu pendapat-pendapat Pancasila dari kita sebagai seorang mahasiswa. Sekian
video dari kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih.